The ultimate goals. Dalam kehidupan sehari-hari, ada sebuah panggilan yang biasanya tersematkan saat orang hendak berbicara dengan orang lain. Misalkan dengan memanggil ibu. Kita tahu bahwa yang dipanggil ibu adalah ibu kandung dari orang yang memanggil, atau wanita bersuami yang sudah tidak lagi dipanggil mbak, atau panggilan sesama rekan kerja, atau sesama ibu-ibu satu komplek. Begitu pula dalam Quran, kita dapat melihat untuk siapa seruan dalam sebuah ayat tersebut ditujukan dengan melihat potongan kalimat awalnya. Saat ada sebutan ya ahlul kitab atau ya ahlul Quran, artinya pesan dalam potongan kalimat selanjutnya ditujukan pada para ahli Quran, yaitu orang-orang yang ahli dan memahami kitab Al-Quran. Saat awal ayat menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, artinya seruan pada ayat tersebut ditujukan untuk kaum muslimin. Saat pesan dalam sebuah ayat ditujukan untuk manusia pada umumnya tanpa memandang kepercayaan atau keahlian atau yang lainnya, bahkan mereka yang belum pernah mendengar Islam sebelumnya, Allah menggunakan kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia, sebagai seorang hamba, sudah pasti kita memiliki yang namanya tujuan. Hidup di dunia ada yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, surga sebagai tujuannya, tapi ada pula yang secara tak sadar menjadikan dunia sebagai tujuan itu sendiri. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Quran Surah Al-Hajj ayat 73. Ayat itu menunjukkan bahwa meskipun dalam pandangan manusia, satu sama lain memiliki bakat, kemampuan, harta, kemapanan, kecantikan, kesuksesan, dan bermacam hal yang sifatnya sementara lainnya. Tetapi sebetulnya itu semua hanyalah titipan. Nyatanya kita tidak memiliki apa-apa, sebab itu semua mutlak milik Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah juga menyatakan bahwa sesembahan lain yang disembah oleh manusia selain Dia pun begitu lemah. Makna dari sesembahan ini adalah apa-apa yang dituhankan, baik secara sadar ataupun tidak sadar oleh manusia. Baik manusia lain yang mereka anggap sebagai Tuhan, atau berhala, atau harta, bahkan yang mendewakan gelar keilmuannya. Segala bentuk objek, hasrat, atau nafsu yang dapat membutakan nurani manusia, itu semua jelas tak akan mampu menandingi Allah. Bahkan tak akan mampu menciptakan sesuatu sekecil seekor lalat. Sama lemahnya yang menyembah dan apa yang disembah. Sebab satu-satunya zat yang berhak disembah ialah Allah. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Perumpamaan yang Allah buat untuk menjelaskan betapa lemahnya penyembahan selain kepadanya adalah pelajaran bagi kaum mukminin, sementara itulah peringatan keras bagi kaum yang lalai. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Quran Surah Al-Hajj ayat 74. Tidak sedikit manusia yang mampu menyembah atau mentauhidkan Allah dengan layak sepantasnya Allah disembah sebagai satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Banyak yang terjebak dalam kondisi lemah tersebut, sedangkan Allah selalu mencukupi kehidupan mereka dan sangat mudah baginya untuk memberi nikmat yang lebih banyak lagi. Di sisi lain, mereka malah sering mengabaikan Allah. Allah juga menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk taat, melakukan kebaikan, berjihad di jalan Allah. Pengertian jihad di sini amatlah luas. Terdapat berbagai macam bentuk ikhtiar yang bisa disebut sebagai jihad dalam Islam, sesederhana seorang ibu yang melahirkan anaknya. Setiap orang Islam adalah insan yang terpilih untuk menjadi seorang muslim, sebab hidayah merupakan anugerah yang luar biasa. Maka Allah perintahkan untuk selalu berpegang teguh kepadanya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kelak akan ada mereka yang wajahnya berseri-seri ketika memandang Tuhannya, yaitu mereka yang berpegang teguh kepada Allah, dengan menjadikan Allah satu-satunya pelindung dan penolong. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia telah menamakan
Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula Al-Quran ini agar Rasulullah Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran Surah Al-Hajj ayat 77 dan 78. Semoga Allah terus jaga hidayahnya untuk kita dan memudahkan kita dalam beristiqomah di jalannya, sehingga kita dapat menjadi sebaik-baik wajah atau ambasador bagi Islam yang senantiasa mengejar the ultimate goals yang akan menjadi kebahagiaan hakiki kaum yang beriman, yaitu ridho dan juga surganya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Semua nafsi bitaqwallah. Catatan ini adalah resume dari video kajian Ustadz Maman Khalikan yang sudah diterjemahkan oleh anak Indonesia dengan judul Tragedi Umat Manusia. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.